memerintahkan sesuatu dan diletakkan pada titik kebenarannya. Ya, mungkin bisa kita sebut dengan ada keberanian, ada as-syaja'ah, mental ketegasan, mental keberanian menurun. Tadi saya lihat ada adik-adik kita dari MBS ya, Muhammadiyah Boarding School, tadi ngaji, itu latihan mental. Berbicara di depan dengan ada mic seperti ini ada mic begini, itu tidak mudah, Pak. Biasa ngomong sambil cangkruan, tunjuk-tunjuk begini, itu biasa. Tapi begitu dikasih mic, belum tentu. Jadi ini belajar ketegasan. Ada kan untuk adik-adik kita lomba pidato, lomba ceramah, lomba tausiah, lomba kultum, melatih mental. Dan itu sah-sah dan boleh-boleh saja. Anak ini belajar tegas. Ajarkan mereka untuk belajar memimpin. Bapak Ibu bisa lihat kendala kita di persyarikatan, kendala kita di masyarakat kita, di kampung-kampung kita. Mana anak-anak muda? Di mana remas kita? Di mana komunitas-komunitas pemuda-pemuda, remaja-remaja kita? Ini prihatin kita, sangat prihatin. Yang adzan dan iqamah di masjid, yang tua-tua iqamah subuh, adzan subuh, Allah as-salatu khair, ya tambah tidur Pak itu. Coba yang qiraah di masjid itu enak didengar. Anak-anak muda itu tampil, mereka punya ketegasan, mereka punya as-saja'ah, keberanian. Dan itu berangkat dari apa yang mereka miliki untuk semata-mata mengedepankan kebenaran. Di sini peradaban itu muncul. Jadi tidak instan. Yang ada hari ini semuanya instan. Masuk di lembaga, dibentuk. Tapi tidak dilanjutkan perkembangan pembentukan itu. Di poin yang ketiga, pengendalian hawa nafsu. Bagaimanapun tidak ada di antara kita yang tidak memiliki sebuah keinginan. Semua orang pasti memiliki keinginan. Semua orang dengan pengetahuannya tidak menutup kemungkinan akan terjebak dengan pengetahuannya sendiri, tidak mampu membentengi dirinya. Namanya al-ifah, itu dia harus punya kekuatan untuk bisa membentengi dirinya, membentengi jiwanya. Jangan sampai semakin ilmunya tinggi, justru dengan keilmuannya ini menjadikan dirinya sombong, sehingga dengan kesombongannya ini dia tidak bisa membentengi hawa nafsunya. Yang terjadi adalah takabur, memiliki kesombongan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ilmu itu semakin tinggi, dia akan semakin merunduk. Bagaimana sosok ketika memiliki pengalaman yang banyak, dia justru malah melemah. Kecuali dia ungkapkan itu semata-mata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dia cuma ingin tahadus bin ni'mah. Enggak akan bicara kecuali dia ditanya. Nah, kendala peradaban itu menjadi mundur seiring dengan keilmuan yang semakin meningkat, tapi tidak membentuk kepribadian dalam peradaban setiap insan. Salah satunya ketidakmampuan kita mengendalikan hawa nafsu kita. Apa yang hari ini tidak bisa kita lihat dengan godaan, cobaan, ujian, dan seterusnya. Orang tidak dengan serta-merta mudah untuk menghapuskan keimanannya hanya karena kekufurannya, hanya karena kefakirannya. Kadal fakru ayyakuna kufra. Karena ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsunya, dia akan mudah terjebak dalam kekufuran. Nah, ini kan salah satu faktor. Orang yang sebenarnya dia mengetahui Allahu maujud, Allah itu ada,
Dan ketika dia menyadari ketika Allah itu ada, berarti dia akan sadar keberadaan Allah itu yang akan mendatangkan kemaslahatan untuk kehidupannya. Ahlan wa sahlan Bapak Wali Kota, mudah-mudahan Allah memberikan sebuah keberkahan dengan gerakan-gerakan kebaikan ini. Allahumma amin, Allahumma amin ya. Salah satu yang menggerakkan kehidupan kita menjadi sosok yang berilmu dan mau beradab itu adalah pengendalian hawa nafsu kita. Di poin yang ketiga itu tadi. Ya. Dalam syair Abu Nawas itu disebutkan nurun ala nur. Bukan syair Abu Nawas ya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan Allah hidayahkan kepada orang yang bermaksiat. Jadi semakin kita bermaksiat, semakin hilang cahaya hidayahnya Allah itu tadi. Tapi semakin kita mendekat kepada Allah, semakin cahaya Allah itu, hidayah Allah itu dekat dengan kita. Contoh begini, ini ada anak usianya 5-4 tahun. Bapak ibu minta anak ini menghafal surah Ar-Rahman. Saya punya keyakinan 2-3 jam anak ini hafal. Setelah itu dia main. Hanya butuh 2-3 jam surah Ar-Rahman dengan tingkat konsentrasi tinggi, ia akan hafal. Setelah itu dia bermain. Nggak ada diulang-ulang. Besok pagi ibu bapak tanya, masih melekat nggak? Melekat kuat. Karena anak masih 4, 3, 5 tahun, maksiatnya belum banyak. Bapak ibu yang hari ini usia kita 25, 35, 45 ngafal surah Ar-Rahman 3 hari, 2 hari, 4 hari hafal. Kalau hafal di hari ketiga, coba diuji hari keempat, lupa syair depannya. Ini membuktikan cahaya Allah itu tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Artinya apa? Ketika kita ini selalu tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, disitulah akhlak adab kita menurun. Nah, kita semua sudah mengetahui hawa nafsu itu apa, kemaksiatan itu apa, yang mendekatkan diri kita ini kepada sesuatu yang tidak benar itu apa. Bapak-bapak, ibu-ibu saya rasa lebih paham untuk mendekatkan yang demikian itu tadi. Yang terakhir adalah al-adalah, keseimbangan atau keadilan. Orang hidup itu butuh keseimbangan. Tidak ada yang hidup ini tidak membutuhkan keseimbangan. Ibu tidak ada bapak, bingung. Demikian juga bapak, kok nggak berani jawab ini? Kita punya 2 kaki, tidak punya 1 kaki, bingung. Kita punya 2 tangan, tidak punya 2 tangan atau salah satu di antaranya, bingung. Berbicara dengan indrawi kita saja, telinga kuping kita yang kanan sakit ketika mendengar suara yang terlalu kuat, yang kiri ini seperti apa? Hidup itu keseimbangan. Agama ini adalah agama keseimbangan yang dikenal dengan moderation ya, agama moderasi. Islam itu adalah agama yang mengantarkan kita kepada nilai-nilai keseimbangan. Al-Islamu dinun hadariyun. Islam itu agama yang menciptakan, yang mengendalikan, yang memutuskan sebuah peradaban. Dan semua peradaban itu bermakna keseimbangan. Adab pakai B, bukan pakai T. Kalau sudah adab itu pasti ada tuntunannya semua. Adab berpakaian, adab makan, adab itu semuanya pasti ada tuntunan. Itulah keseimbangan. Jadi ketika orang akan hidup, maka dia butuh keseimbangan yang sumber adab itu dari tuntunan Allah dan Rasulnya.
Makanya siapa yang hidup tidak membutuhkan adab? Kalau adab itu ada syariat, tuntunan. Ya, kalau tuntunan ini adalah sesuatu yang mengajarkan kita, mendekatkan kita dengan sejumlah aturan, tanyakan dalam kehidupan kita, mana jalan yang tidak ada aturannya? Mana orang yang hidup tidak membutuhkan aturan? Kalau dunia Eropa, dunia Barat mengatakan kita ini hidup bebas, di mana letak kebebasannya? Sebebas-bebasnya kita yang berilmu, kita tetap tidak bebas. Sebebas-bebasnya Bapak, Bu, dalam beraktivitas, jangan dikasih luang waktu bebas. Karena tanpa dikasih waktu luang bebas, Bapak itu sudah curi-curi kebebasan. Anak kita juga begitu, jangan dikasih kebebasan. Meskipun hidupnya ini mencoba untuk bebas. Sehebat-hebatnya kita memberikan waktu luang untuk anak ini bebas bermain, dia sudah curi-curi bermain kok. Nah, jangan main gazet kecuali hari Ahad. Ibu kasih kebebasan hari Ahad. Pertanyaannya Senin sampai Sabtu. Nah, itu contohnya. Ya. Artinya apa? Kalau Islam ini sudah memberi kita nilai-nilai keadilan, nilai-nilai yang mengantarkan kita berada pada keseimbangan, dinun mizaniyun, dinun adaliyun, agama yang meletakkan prinsip-prinsip keadilan untuk kehidupan kita, dipakai itu. Sebagaimana Allah menciptakan keadilan, ada siang, ada malam, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang kaya, ada yang miskin, kan begitu. Maka ini keseimbangan. Yang miskin dia tidak akan kecil hati dengan orang yang kaya, karena status orang yang kaya disebut sebagai orang yang kaya itu karena ada orang yang miskin. Sedemikian juga makna sebaliknya. Ini agama yang mengajarkan tentang keadilan dan kebersamaan kita. Nah, sebagai hamba Allah yang kita diamanahi untuk menuntut ilmu, sebagai hamba Allah yang kita diajarkan untuk terus mencari kebenaran agamanya Allah, ketika kebenaran dan keilmuan itu kita dapat, jangan sampai ini menurunkan adab atau akhlak. Bapak ibu yang rajin ngaji pasti beda dengan yang tidak pernah ngaji. Bapak ibu yang rajin jamaah pasti beda dengan yang tidak pernah berjamaah. Adik-adik kita yang sekolah dan pintar dengan dunia pendidikannya pasti beda dong dengan yang tidak sekolah. Nah, disitulah sebenarnya ketika ada orang-orang yang berilmu, semakin tinggi ilmu pengetahuannya, kenapa semakin tidak menunjukkan adab dan akhlaknya? Hari ini kita dihadapkan kepada yang demikian ini tadi. Bapak wali kota sampai hadir duduk bersama bapak ibu ini tidak main-main ini. Betul Pak Wali ya? Salah satunya untuk itu, menguatkan kalau ilmu itu penting. Yang menuntut ilmu itu siapapun, dan itu menjadi sesuatu yang penting. Saya dulu pernah punya beberapa profesor. Ada Profesor Mus'abul Khair Idris Al-Idrisi. Beliau punya guru namanya Profesor Hasan Syafi'i. Ada Hasan Syafi'i, ada Hasan Hanafi ya di Mesir itu. Profesor Hasan Syafi'i itu kalau sudah mengeluarkan KTBLC begini, tanda tangan ini, bapak ibu mau masuk kampus manapun itu rektornya hormat, tanda tangannya itu, karena beliau salah satu anggota IDB, Islamic Development Bank, Bank Dunia Islam. Nah, Profesor Mus'abul Khair Idris itu kami undang, Prof, tolong hadir di kajian adik-adik kita. Itu semangat, kita jemput Prof. Enggak, saya berangkat sendiri. Bayangkan, begitu beliau naik taksi, Prof, kita bayarin taksinya. Enggak, saya berangkat dengan harta saya berikan ilmu saya. Coba
Ini keteguhan orang hebat, mau turun terjun untuk mengisi, menambah keilmuan anak-anak Indonesia saat itu. Saya ingat banget di Kuwait Hostel itu, anak Indonesia tidak banyak, tidak lebih dari 30-40 orang, hanya untuk mengajarkan itu. Padahal sang Profesor Mus'abul Khair Idris Al-Idris itu yang membuat Mu'jamu Ilmil Kalam. Jadi ada ensiklopedia ilmu kalam. Jadi kalau Bapak Ibu belajar Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Syiah, Khawarij, Sunni dan seterusnya itu beliau yang membuat ensiklopedinya itu. Berapa jilid itu? Kalau berbicara Syiah, wah hebat sekali. Meskipun beliau bukan artinya menjatuhkan dan seterusnya, tapi mengkaji keilmuannya. Nah, ini menandakan ya, sosok ketika tinggi pangkat derajatnya dengan ilmu yang dimilikinya, dia tetap merunduk. Nah, salah satunya Bapak Wali hari ini seperti ini, datang duduk bersama kita, luar biasa ini. Nah, ini perlu dicontoh, perlu menjadi sebuah stimulus untuk kita. Karena judul kita jangan sampai orang tuh ilmunya tambah, bukan semakin dekat kepada Allah. Semakin orang itu martabat derajatnya naik, bukan semakin sulit ditemui. Ya, hari ini kan kita kalau ketemu profesor tuh, doktor, susah banget gitu kayaknya. Tapi coba lihat di Eropa, lihat di Timur Tengah, justru beliau-beliau yang mencari kita. Nah, ini menjadi penyemangat kita semua. Bagaimana biar itu tidak terjadi? Mungkin 4 tadi bisa kita pegang ya. Kita coba tumbuhkan rasa keilmuan kita yang kuat, memilih sikap saja'ah, ketegasan yang hebat untuk kita semua, dan yang jangan lupa hawa nafsu, karena itu menjadi sesuatu yang menggoda dalam hidup kita. Dan yang keempat, tanamkan keseimbangan ya, keadilan, itu menjadi bagian dalam moto kita semua. Saya rasa cukup, tidak panjang-panjang. Semakin panjang ini kasihan bapak-bapak, lebih dari 30 menit, kayaknya tidak adil begitu ya, kasihan nanti terlalu lama. Semakin lama nanti ilmunya ini kalah dengan panasnya begitu. Jadi terasa panasnya ketimbang dapat ilmunya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk kita semua, memberi keistiqomahan untuk memperbaiki segala bentuk ancaman, musibah, cobaan yang hari ini berada bersama kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan segala urusan-urusan duniawi kita untuk kita dekatkan dengan urusan ukhrawi kita. Mari kita berdoa kepada Allah dengan segala ketulusan hati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal hamd, ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. الله سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور جميع أبنائنا وأمور مؤسستنا وأمور إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما.